topik yang lagi cukup ramai ya dibicarakan di media sosial. Menempati posisi 10 dari berbagai zat psikotropika dan narkotika golongan 1. Coba taruh dalam rumah, lama-lama saya rasa juga ternyata mengganggu tenggorokan. Saya itu tidak aman-aman juga. Jadi kalau memang sudah banyak contoh yang dia dilihat, jangan kemakan sama hal viral. Yang viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Peduli, selamat datang di podcast kami. Di sini kita akan membahas hal seputar kesehatan yang mungkin sekarang lagi ramai dibicarakan ya di media sosial, yaitu bahaya vape dan vaping bagi kalangan anak muda. Nah, di sini kita sudah kedatangan narasumber kita yang mungkin nanti akan mengupas sedikit mengenai bahaya vaping dan vape di kalangan anak muda. Halo Kak, selamat datang di podcast kami. Ya, selamat datang. Ya, terima kasih sudah diundang, bro. Ya. Mungkin kita mulai dari yang masih cukup asing mungkin di telinga teman-teman, dan ada mungkin dari teman-teman yang sudah pernah dengar kasus yang kemarin sempat booming ya di media sosial mengenai ada salah satu yang meninggal karena vaping. Jadi apa sih sebenarnya vaping itu dan seberapa berbahaya vaping itu, Kak? Ya, sebelumnya terima kasih mungkin sama adik-adik Mapan sudah buat kegiatan yang inovatif ini, kegiatan podcast yang khusus hari ini membahas tentang vaping. Nah, kalau kita merujuk kepada vaping, sebenarnya itu merujuk pada suatu brand sebenarnya. Yang mengandung sebenarnya gas nitrous oxide yang biasa kita sebut N2O. Gitu. Nah, gas ini sebenarnya pada umumnya digunakan aman untuk makanan dan sudah lama digunakan di industri misalkan kesehatan. Dulu digunakan sering biasanya untuk anestesi atau analgesik ringan. Untuk pereda nyeri, misalkan kalau orang mau bius atau mau di bius lokal atau anestesi kayak di dokter gigi misalkan, atau di bius orang melahirkan misalkan, seperti itu. Cuman kesini sudah banyak disalahgunakan. Yang tadi kita bahas juga bahwa ada salah satu kasus kemarin yang baru-baru saja terjadi diduga ternyata ada kaitannya dengan itu gas vaping atau gas tertawa. Oh iya, baik. Jadi dulu itu vaping itu sebenarnya digunakan dalam dunia medis ya, Kak? Ya. Dan banyak juga digunakan untuk pembuatan kue, Ya. misal. Jadi sebenarnya apa sih dampak ketika kita menggunakan vaping? Dampak sebenarnya yang dampak efek jangka pendek sebenarnya orang cari sensasinya, misalkan euforia, makanya disebut gas tertawa karena begitu dia dihisap, inhalan istilahnya kan, dihirup begitu dari tabungnya atau melalui dari balon misalkan, itu langsung menimbulkan efek yang katanya rileks. Saya belum pernah coba, tapi menurut beberapa literatur yang saya baca itu menyebabkan orang merasa euforia, merasa rileks, kadang tertawa tanpa sebab, tapi berlangsungnya tidak lama, hanya mungkin sekitar sepersekian detik atau sampai 1-2 menit saja. Tapi kalau dibilang dampak kesehatannya dalam jangka waktu lama, itu bahaya sebenarnya. Jadi itu secara penyalahgunaannya, tujuannya rata-rata memang mereka gunakan untuk rekreasional. Oh berarti bahaya vaping ini cukup besar ya, Kak ya? Bahaya sebenarnya karena menurut penelitian dari Drug Global Research tahun 2021, vaping itu gas nitrous oxide menempati posisi 10 dari berbagai zat psikotropika dan narkotika golongan 1, ketamin, amfetamin, metamfetamin, heroin, dan lain-lain. Dia posisi ke-10 zat yang paling banyak disalahgunakan di seluruh dunia. Tahun 2021 itu sudah marak hasil dari Global Drug Research memperlihatkan bahwa ternyata vaping pada tahun itu sudah banyak disalahgunakan gitu, dan menjadi tren di banyak kalangan anak muda waktu itu di seluruh dunia. Nah, baru kita mungkin di Indonesia waktu itu
booming karena sudah mulai muncul kan. Ya, oke, baik. Ya, mungkin selanjutnya kita berpindah segmen ke pembahasan mengenai vape. Nah, banyak anak muda yang beranggapan bahwasanya di zaman sekarang itu vape itu lebih aman dikonsumsi dibanding rokok. Jadi menurut kakak bagaimana itu? Vape itu kan selain dulu orang rokok elektronik ya, Ya. rokok elektrik. Sorry. Ya, Dulu saya pernah menganggap bahwa karena saya alhamdulillah sudah dari tahun berapa ya? Sudah hitungan tahun kelima kalau tidak salah ini sudah berhenti merokok. Tahun 4 tahun lah, 5 tahun sudah berhenti merokok. Tadinya saya rokok konvensional, rokok bisa rokok segala macam. Ikut tren pindah ke apa namanya vape gitu. Tapi vape yang tadinya yang ini kemudian yang pot. Saya berpikir dengan menggunakan itu tadinya bisa membuat berhenti merokok gitu. Tapi ternyata tidak juga. Banyak juga di antara teman saya akhirnya lucu juga merokok konvensional, rokok ini tetap vape juga karena katanya lebih keren gitu kelihatannya. ya, Alhamdulillah saya momennya berhenti merokok sebenarnya hanya karena faktor waktu itu ya bisa dikategorikan salah satu faktor yang menurun adalah faktor finansial gitu. Berpikirlah pikiran dewasa muncul. Saya merokok sekali hari 2 bungkus. Sorry, enggak apa-apa. Sebut merek enggak apa-apa ya. ya, So, harga sekian kali 2 saya berhitung. Dengan 2 bungkus sehari bisa dapat Pampers. Kenapa saya enggak? Saya bukan apa saya terlalu egois jadi orang tua jadi bapak gitu kan. ya, Lagian juga waktu itu saya biasanya kalau merokok di rumah punya aturan harus di luar sambil kerja laporan biasanya. Tiba masanya saya pakai pot, saya baru coba ngisap di dalam rumah. Lama-lama saya rasa juga ternyata mengganggu tenggorokan. Saya sempat kena infeksi saluran pernapasan, ya. Nah, dari situ akhirnya mulailah saya tinggalkanlah semuanya itu. Dan jadi kalau dari segi kesehatan sebenarnya kalau mungkin adik-adik sudah bisa lihat banyak literatur atau banyak artikel di media sosial di internet, vape itu tidak aman-aman juga, banyak permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan vape dari segi kesehatan, dari segi hal-hal lain. Bahkan sekarang yang apa ya, mungkin sudah banyak baca berita adik-adik, banyak vape ini disalahgunakan dan saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Bahkan dulu di lingkungan teman-teman pengguna narkoba di Makassar itu, mereka menggunakan vape itu untuk mengelabui pihak penegak hukum, mencampurkan sabu-sabu di dalam liquid. Jadi cara penggunaannya itu lebih simpel dan tidak gampang terdeteksi. Nah, jadi banyak juga mencampurkan dengan kandungan misalkan THC, kandungan ekstrak ganja misalkan. ya, ya. Nah, akhirnya banyak penyalahgunaan vape itu sendiri. Yang terbaru, BNN kan habis melakukan rahasia penangkapan di Jakarta itu ada pabrik rumahan yang membuat cartridge yang mengandung zat baru. Nanti bisa kita searching itu metode apa gitu ya. Tapi sudah tergolong sebagai narkotika. Itu harganya kalau dijual menurut yang waktu penggeledahan ditangkap, siaran pers mengatakan bahwa itu satu cartridge itu bisa menembus harga 5 juta. Saking bisa mungkin sasaran ininya kayaknya sasaran orang tertentu untuk menjual pasarnya ini. Tapi kalau dibilang vape secara umum, orang menggunakan yang sekarang rame pakai cartridge, kemudian memang pure kandungannya liquid misalkan yang tidak ada campuran zat-zat lainnya, saya rasa masih berisiko juga karena tetap ada kandungan nikotinnya kan, itu yang membuat orang masuk kecanduan biasanya. Oh iya ya. Oh jadi saya bisa tarik sedikit kesimpulan tadi bahwasanya vape ini tidak bisa membuat seorang perokok aktif itu bisa berhenti ya? Kalau menurut pengalaman saya tidak. Oh iya ya. Tidak langsung kemudian dengan kita dari rokok konvensional kemudian pindah ke vape, kemudian bisa banyak malah justru dari rokok konvensional kemudian pindah ke vape, kembali lagi ke rokok konvensional lebih parah, dosis merokoknya lagi lebih banyak, sekian bungkus sehari dihabiskan.
selanjutnya karena adanya inovasi rokok elektrik ini yaitu vape, ternyata sering juga disalahgunakan sebagai cara baru untuk mengonsumsi narkoba ya. Iya. Oh iya, iya. Di beberapa kota itu sudah banyak bahkan kan kita sendiri tercengang ketika ada salah satu aktor artis sinetron, mungkin sudah ada sudah lihat beritanya, sudah masuk ke pengadilan segala macam. Saya tidak tahu putusan akhirnya bagaimana, kayaknya saya lupa. Dia ditangkap karena mengimpor ceritanya liquid vape yang menurut BNN mengandung zat terlarang di dalamnya. Oh, Akhirnya ditangkap seorang aktor ya pemeran sinetron lah ternama. oh iya baik. Jadi menurut kakak itu kalau mau dibandingkan, semisal lebih berbahaya mengonsumsi rokok batangan atau vape, kalau semisal ingin dibandingkan bahaya dari kedua rokok ini. Ini membandingkan satu hal buruk dengan hal buruk lainnya belum tentu membuat hal buruk satunya lebih baik. Ya, Jadi kalau kemudian ditanya apakah yang mana baik, yang mana bagus, misalkan yang mana baik, dari sisi kedokteran saya tidak punya keilmuan di sisi ilmu kedokteran. Tapi menurut pengalaman saya, secara pengalaman dan sebagai expert di isu narkoba yang biasanya rokok itu menjadi pintu masuk orang menggunakan narkoba. Sebenarnya resikonya dari sisi kesehatan sama-sama punya resiko kesehatan. Kemudian kedua, yang paling dihantam pasti mata pencarian. Habis uang. Rokok sekarang harganya nggak tahu berapa sekarang harganya rokok. kisah Makanya kan 30-an. rokok yang beredar kan aneh-aneh nih mereknya toh. Ya banyak. Tidak ada cukainya kalau tidak salah. Ya banyak rokok ilegal masuk. Dan itu yang terakhir saja saya 4 tahun lalu waktu saya nge-vape itu bahkan cartridge-nya saja sekali ganti 50.000. Jadi sebenarnya dari sisi ekonomi juga pasti terganggu, apalagi kesehatan sudah pasti, karena pasti masalah pernapasan dan lain-lain. Apapun yang masuk ke saat kita itu kan dideteksi sama tubuh biasanya kecuali air putih dan oksigen itu adalah racun biasanya kan. Ya, Apalagi kalau liquid, kita kan nggak tahu apa campuran liquidnya, rasanya, rasa ini, rasa segala macam, kita nggak tahu campurannya apa. ya betul. Apalagi kan sekarang vape itu sudah banyak rasanya. Iya, Ya. rasanya. Yang penting bukan rasa mantan. Baik, kita pindah ke pertanyaan selanjutnya mengenai rokok yang sekarang makin gampang diperoleh. Ada yang bermacam-macam harganya, ada yang justru ada rokok-rokok yang justru harganya itu sudah seharga gorengan lah satu. Iya. Ya seperti itu. Jadi pertanyaannya, kenapa sih anak muda zaman sekarang itu bisa gampang terpengaruh dalam mengonsumsi contohnya vape, rokok elektrik dan vaping ini, Kak? Kalau saya melihat lebih kepada masalah circle, maksudnya pertemanan, kemudian masalah tren. Kan kita ini sering latah teman-teman, mungkin saya tahu Gensi, adanya Gensi atau Alpha? Saya Gen Z. Gensi. Ya, Biasanya Gensi itu teman-teman remaja atau yang anak sekarang. Bukan, kalau saya milenial kan dulu juga begitu juga. Apa yang kemudian lingkungan sebaya saya menggunakan dan tren itu kemudian kita gampang ikut-ikutan tanpa kemudian mempunyai jiwa yang kritis apa namanya untuk melihat apakah ini baik atau tidak gitu. Misalkan dulu kan anggaplah contoh pengalaman dulu lingkungan sebaya saya, circle saya itu pengguna semua narkoba. Akhirnya saya ikut juga gitu. Nah itu kemungkinan salah satu faktor membuat akhirnya banyak anak muda ini remaja-remaja sekarang begitu melihat hal-hal yang viral langsung ikut, langsung apa namanya menggunakan. Dan kedua, faktor kemudahan akses dapatnya. Jadi biasanya karena gampang dapatnya, mudah sekarang dapatnya kan di mana-mana. Iya. Nah itu yang membuat orang akhirnya atau adik-adik remaja ini dia pikir agak gampang dengan sisi ekonomi yang mereka punya, misalkan uang jajan dan lain-lain. Walaupun itu cukup mengganggu sebenarnya menurut saya, kayak fogging nyamuk gitu. Asapnya banyak sekali. Kalau rokok oke lah masih ini. Kalau vape biasa kadang kita dalam ruangan, baru kan vape ini lucunya begini. Dulu orang banyak menggunakan vape itu teman-teman saya ketika misalkan kita pelatihan keluar kota,
Dia akhirnya walaupun perokok konvensional, dia juga bawa stok vape. Untuk apa? Ketika dia dapat ruangan kamar yang tidak boleh merokok, dia bisa nge-vape. Jadi vape itu tidak terdeteksi sama asap vape itu tidak terdeteksi sama alarm asap di kamar hotel. Oh iya iya. Nah, jadi itu saya rasa terganggu kalau akhirnya di kamar itu teman isap vape, jadi kayak kabut, kayak malino lah jadinya. Jadi sebenarnya kalau kembali pertanyaan tadi, kenapa kemudian banyak remaja sekarang mudah menggunakan vape? Ya karena gampang tersedia di mana-mana. Kemudian itu dianggap tren, dianggap hal yang dan tidak diatur oleh hukum. Jadi seperti itu. Baik, sebelum kita berangkat ke pertanyaan terakhir, Kak, mungkin ada tips dan trik. Kan sebelumnya tadi kita sudah bilang bahwasanya kita dulunya salah satu perokok aktif ya. Yeah. Ya, mungkin ada tips dan trik supaya teman-teman yang menonton mungkin video ini yang ingin berhenti merokok mungkin bisa diberikan tips dan trik supaya bagaimana caranya bisa lepas dari yang namanya kecanduan rokok. Wah, berat ini. Pertama menurut saya, kalau ada kemauan pasti ada jalan, ya kan? Ya, Kedua, kalau kita kemudian menyadari bahwa ada hal-hal yang lebih penting daripada hal yang kita lakukan selama ini, kita punya kesadaran kritis bahwa ini tidak baik untuk kesehatan, misalkan tidak baik untuk keberlangsungan masa depan saya, misalkan, pasti ada jalan mudah diberikan gitu. Maksudnya tidak ada hal yang tidak mungkin bisa dilakukan kalau kita punya niat yang kuat. Sebagai pengalaman saya, misalkan waktu itu tidak kalau istilah kedokteran, kalau misalkan kita turun dosis obat, misalkan itu kan ada istilah namanya tapering, misalkan dari misalkan kalau kita mau berhenti merokok, taruhlah kalau obat dulu misalkan dari 1 biji kemudian sepotong sampainya 1/4 sampai berhenti. Kalau rokok misalkan tadi 1 bungkus sehari 1 batang 2 batang, kalau saya dulu termasuk ekstrim, tiba-tiba langsung berhenti karena kemauan yang kuat di dalam diri, karena plus pertimbangan bahwa saya punya anak bayok itu, anak kecil, kemudian saya sayang sama keluarga, saya sayang sama anak saya, bahwa saya banyak baca literatur bahwa walaupun kita merokok di luar, ternyata asap rokok itu masih racun rokok itu masih menempel di baju. ya. Baju itu kita gantung, itu bisa memapar ke orang di dalam rumah, istri dan anak. Itu yang membuat saya berpikir kritis bahwa saya tidak boleh egois dong, maksudnya kasihan masa depan anak saya, istri saya, kemudian apapun resiko saya coba, ternyata bisa, alhamdulillah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk adik-adik remaja yang masih merokok, mungkin yang masih vape, bahkan yang mau ada pikiran menyalahgunakan vaping, tahun berapa ini deh, perang mie Iran sama Amerika. Maksudnya apalagi yang kau cari begitu ya. Rokok ya jelas nih dari sisi kesehatan banyak nih, kita sudah baca artikel dari pakar kesehatan bahwa rokok menyebabkan, contoh lah di bungkus rokok kan, Kanker. impoten dan lain-lain misalkan. Vape, apalagi kita nggak tahu kandungannya apa, Ya. kan penyalahgunaannya banyak gitu. Kemudian kalau whipping, ya jelas sudah banyak kasus, bahkan di kasus pertama yang terjadi di ada dulu pada saat di Amerika, ada namanya Margaret, gadis 29 tahun, itu meninggal diduga karena gas itu tadi apa namanya, nitrogen oxide gitu. Jadi ditemukan di dekatnya, tapi bukan merek vaping, bukan brand vaping, dia Galaxy Gas. Jadi orang tuanya langsung menuntut ke pengadilan waktu itu. Nggak tahu hasilnya waktu itu, terakhir akhirnya si perusahaan itu disalahkan. Jadi mau vaping, mau rokok, mau vape, bahkan mungkin narkoba lain, bahkan Helmpox pun saya selalu mewanti-wanti adik-adik, karena bukan berarti saya merasa lebih bersih tersuci, karena ya punya beban moral, pernah melakukan, pernah kemudian mengajak orang juga, mengajak salah orang. Saya tentunya punya beban moral sebelum pulang ke rahmatullah, paling tidak ada hal baik. Saya tidak mau ada adik-adikku seperti saya kayak dulu gitu. Jadi saya selalu memberikan anjuran kepada adik-adik, sebaiknya jangan pertama sentuh rokok. Yang belum merokok jangan sentuh rokok. Kenapa? Rokok biasanya jadi pintu utama masuk nih yang lain-lain, termasuk narkoba, bahkan sampai obat-obat.
nggak banyak istilah kau, obat kau kau. Gitu. Jadi usahakan kalau belum bikin merokok jangan bikin merokok. Oh, kenapa? Mahal-mahal sekarang rokok tes. Kedua, rokok-rokok aneh-aneh sekarang muncul. Tahu banyak sekali mereknya. Ketiga, vape bukan solusi. Kedua, vape bukan solusi. Dan kalau kita merujuk ke topik diskusi hari ini, apalagi whipping, kalau kita kena hipoksia, kemudian kategori menurut kedokteran hipoksia itu adalah kekurangan oksigen pada gagalnya oksigen mencapai ke berbagai organ vital kayak otak dan lain-lain, bisa menyebabkan kematian. Karena whipping itu juga gas itu dia mempengaruhi vitamin B12 dalam tubuh. Jadi bisa membuat kerusakan pada otot, kemudian sumsum tulang belakang, bahkan bisa menyebabkan anemia dan biasa orang kesemutan dan banyak hal-hal sebenarnya yang tidak baik dari yang tadi kita bahas ini sebenarnya. Tinggal adik-adik kemudian yang menelaah, mencerna dengan baik dengan pikiran dewasa. Masa kita mau tunggu dulu orang Makassar bilang jatuh pindah doang gitu ya, kan tidak bagus kan. Iya. Kalau sudah banyak contoh yang kita dengar, kita baca, kita lihat di media sosial, maksudnya begini, tidak perlu kita mencoba kan untuk tahu bahwa itu jelek. Iya, iya. Kan? Tidak perlu mencuri. Tidak perlu mencuri tahu bahwa itu ternyata mencuri tidak bagus. Atau kalau ekstrimnya begini, pernah saya dengar orang artis bilang ketika tanya tentang narkoba, tidak perlu kita coba bahwa adalah bau dan busuk gitu. Iya. Ya, itu. Kalau saya closing statement seperti itu sebenarnya. Jadi kalau memang sudah banyak contoh yang dia dilihat, jangan kemakan sama hal viral. Yang viral betul itu baik, gitu. Seperti itu. Jaga juga pertemanan, jaga circle pertemanan dan lain-lain. Oh iya. Baik. Jadi bagi teman-teman yang masih merokok sampai sekarang dan ingin berhenti merokok, sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak berhenti merokok. Ya, ini contohnya salah satunya kakak yang hari ini bersama kita dalam podcast kali ini. Dulunya juga salah satu perokok aktif. Dan saya juga ingin cerita sedikit bahwasanya bapak saya juga dulunya perokok aktif. Dan saya itu ingat sekali rokok andalan bapak saya itu dulu rokok. Ya, itu yang warna putih, Kak. Yang bungkusnya warna putih. Tapi bapak saya bisa berhenti merokok ya karena dia punya alasan. Di sisi lain dia pikirkan juga keluarga dan salah satunya juga mungkin ekonomi kan. Jadi sebenarnya banyak alasan untuk kita berhenti merokok. Jadi bagi teman-teman yang sampai sekarang ingin berhenti merokok, tetap semangat. Saya yakin teman-teman yang menonton pada video kali ini dan ingin berhenti merokok pasti akan ada jalannya jika itu diniatkan. Ya, selanjutnya sebelum kita tutup mungkin ada saran atau motivasi lagi untuk teman-teman yang menonton video kali ini yang masih salah pergaulan mungkin sampai sekarang dan ingin mencoba hal-hal yang seperti kita bicarakan tadi yang banyak sekali ketidakbermanfaatannya bagi kesehatan seperti itu. Sarannya kalau saya deh mungkin adik-adik sekarang yang lagi masuk ke fase salah pergaulan, bahkan salah circle pertemanan, dan akhirnya mungkin terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Tidak ada kata terlambat. Selalu pasti kalau ada kemauan, pasti di situ ada jalan. Jangan lupa berdoa, kemudian minta pertolongan yang orang profesional, orang yang expert. Kalau memang kita kecanduan narkoba misalkan, atau kecanduan rokok, bisa juga minta bantuan ke tenaga ahlinya untuk misalnya konseling dan lain-lain segala macam. Dan yang terakhir, ketika kita mendapati teman kita yang mungkin terjerumus di hal-hal yang tidak baik, contoh kecanduan narkoba, tolong jangan dijauhi. Berusaha kita sama-sama untuk rangkul, karena biasanya dengan kita menjauhi, kita diskriminasi, dia akan larut ke perilaku yang tidak baiknya itu, sehingga siapa lagi yang mau menolong selain kita. Saya bisa ada begini juga, ada di depannya adik-adik sekarang, bukan karena saya sendiri berjuang. Selain itu doanya mungkin orang tua segala macam, plus dengan bantuan dari teman-teman saya juga gitu yang melihat saya mungkin waktu itu sudah terlalu jauh, pelan-pelan ditarik, dikasih semangat, dikasih nasihat yang baik-baik, alhamdulillah bisa keluar dari lingkaran hitam itu. Seperti itu sebenarnya. Simpel tapi
secara praktek insya Allah pasti bisa. Ya baik, terima kasih Kak sudah membersamai kami pada podcast kali ini. Jadi sebelum saya tutup, saya simpulkan bahwasanya untuk teman-teman yang menonton video podcast ini, di era perkembangan teknologi yang semakin maju ini, teman-teman mungkin bisa diharapkan untuk tidak sembarang mencoba-coba sesuatu yang viral di media sosial. Sebaiknya apapun itu sebelum dicoba, mungkin bisa disaring terlebih dahulu. Selanjutnya, sebagaimana kita mendengarkan tadi bahwasanya banyak sekali manfaat buruk bagi kesehatan mengenai vaping, rokok, dan vape. Diharapkan teman-teman untuk menjauhi Kata coba-coba. kata coba-coba dan barang-barang yang sudah disebutkan tadi. Baik, mungkin sekian podcast kita pada video kali ini. Saya Fahyul, selaku host pada podcast kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam peduli.